سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadan wa huwa syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul muasat, syahrul maghfirah, syahrul itqu minan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Ibadallah, yang sama-sama saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami Guru Sya'ban. Kita doakan semua ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan semuanya. Kita doakan pengurus DKM, insya Allah mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa dan husnul khotimah. Begitu juga Bapak RW, Bapak RT yang kita cintai, yang kita sayangi. Terus mereka berjuang di warga ini untuk memberikan yang terbaik kepada kita semuanya, baik agama Islam ataupun yang non muslimnya. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya tadi sholat tahiyatul masjid, saya sempat lihat ke belakang. Dulu inget banget, sebelum dipugar nih masjid, itu di belakang gelap. Kalau bahasa Betawinya kebek. Betul apa betul? Karena demek. Pakaian dong demek. Karena kasih sayang antum ama ini masjid, Allah berikan yang terbaik. Allah rubah menjadi indah. Kenapa? Karena orang kampung sini kekuatan iman dan takwanya kepada Allah dan Rasulnya begitu tinggi. Amin. Ya Rabbal. Saya juga ada di Cilangkap, masjid. Dulu dia itu masjidnya sederhana, biasa. Tapi karena jamaahnya sholatnya rajin. Kalau subuh itu hampir 5 saf. Besar masjidnya. Waktu itu sederhana. Itu pengurus masjid nggak ada niat untuk membangun masjidnya, merapikan masjidnya, nggak ada niat sama sekali. Subhanallah, karena ketaatan warganya, kecintaan warganya kepada Allah dan Rasulnya begitu tinggi, dan itu masjid selalu ramai. Allah gerakkan 1-2 dermawan datang ke masjid itu. Memang masjidnya di pinggir jalan, ya, jalan raya utama.
Itu 2 orang dermawan datang, Pak, kami pengen membangun masjid ini lebih indah, lebih sejuk, lebih menawan. Kata pengurusnya, silahkan dibangun, Pak. Hampir habis kurang lebih 15 miliar. Itu ubinnya marmer. Marmer ubinnya. Temboknya marmer. Anda bisa lihat di daerah Cilangkap, pinggir jalan. Itu dari awal Habib lihat kecintaan jamaahnya sama sholat, kecintaan jamaahnya kepada Allah dan Rasulnya, perhatian sama masjidnya, kekompakan warganya, persatuan warganya, itu luar biasa. Allah rubah semuanya. Begitu juga kita hari ini, puasa yang ke-26 ini, kecintaan Anda kepada Allah dan Rasulnya akan merubah keadaan Anda setelah bulan suci Ramadan ini. Amin. Insya Allah, yang tadinya malas menjadi semangat. Yang tadinya baca Al-Qurannya malas jadi semangat. Yang jomblo yang jomblo jadi jablay. Gimana nih babe? Yang jomblo jadi nikah. Ya, yang pada bercinta cepat-cepat nih nikah. Pokoknya habis Ramadan ini semuanya harus lebih baik. Ada orang nanya sama Habib, Beb, tanda-tanda Ramadan saya nih, amal ibadah saya selama bulan suci Ramadan diterima sama Allah, tandanya apa, Beb? Gampang, nggak usah repot-repot. Lihat setelah bulan suci Ramadan. Tanda-tanda orang yang selama bulan suci Ramadan dia benar-benar puasanya, tarawihnya, sholatnya, terus lagi semua amal ibadahnya di bulan suci Ramadan diterima. Tandanya cuma satu, setelah bulan suci Ramadan dia semakin dekat kepada, udah tandanya itu aja, nggak ada lagi yang lain. Kalau setelah bulan suci Ramadan Anda semakin jauh dari Allah, berarti Ramadannya nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bu, duit ada duit. Ada ulama nasehatin saya, Habib, istrinya mau nurut gak sama Habib? Ya semua kita pengen istri kita nurut sama kita, betul gak? Pak, mau gak istri kita nurut sama kita? Obatnya 2. Obatnya 2. Yang pertama, kita sayang dia. Yang kedua, kasih duit yang banyak. Bu, kalau disayang sama suami, sayang gak sama suami? Kalau dikasih duit yang banyak, sayang gak sama suami? Wah, yang belakang bilang banget. Bangetnya kenceng banget, Bu. Ya. Ya. Nah, jadi hidup ini kalau kita semakin dekat kepada Allah, Allah pun akan memberikan semua apa yang Anda inginkan. Iya. Nih, saya tadi pas lagi sholat tahiyatul masjid, Pak RW, Ustadz, ini saya lagi sholat tahiyatul, saya lihat ke belakang, ya, lihat pojokan sono gelap waktu itu tuh, sebelah kiri tuh gelap, ya, gelap. Karena ketakwaan Anda, kecintaan Anda kepada masjid, ini yang membuat merubah semuanya, hadirin. Karena yang merubah hati manusia siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, balikkan hati kami kepada dalam agamamu. Makanya kalau Allah sayang sama kita, Pak, ya, itu kelihatan
Allah semakin mengarahkan kita kepada agama. Ada saya punya tetangga, pas lagi COVID tuh, udah selesai COVID, kan boleh sholat tuh ke masjid tuh. Memang dia pas lagi COVID dia kena. Tapi setelah dia selesai COVID, mundar-mandir masjid. Subuhnya ke masjid, zuhurnya ke masjid, asarnya ke masjid. Luar biasa hadirin. 5 waktu ke masjid. Saya lihat sendiri tetangga saya. Subhanallah. Nah, jadi kalau orang disayang sama Allah, Allah mengarahkan dia kepada kebaikan, selalu kepada kebaikan. Sekelilingnya orang baik, di rumah anak-anaknya baik, istrinya baik, supirnya baik, pembantunya baik, di kantor teman-temannya baik. Setiap dia ketemu selalu orang baik. Itu tandanya Anda disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang gak disayang sama Allah, tanda orang yang gak disayang sama Allah, siapa? Dicabut rasa malunya. Rasa malunya dicabut. Berbuat maksiat dia udah gak punya malu lagi. Makan di jalan di bulan Ramadan kagak ada malunya sama sekali. Ngerokok di siang hari di bulan Ramadan, makan dan sebagainya, dia bebas. Itu tandanya Allah gak sayang sama dia hadirin. Dan kalau rasa malu itu udah dicabut dalam diri seseorang, dia hidupnya akan celaka. Hati-hati ya, gak punya rasa malu. Ibu-ibu pagi-pagi belanja bulan Ramadan nih ya, biasanya keluar pakai daster. Itu daster dia nggak tahu belakangnya bolong pas celana dalam lagi. Tapi masuk bulan Ramadan berubah dia. Ini bulan yang mulia, ini bulan yang suci, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saya harus berpakaian yang rapi. Mana tukang dagangnya genit lagi. Itu tukang dagang, ibu-ibu milih, dia ngeliatin aja. Bu, dasternya beli di mana? Emang kenapa? Bau banget. Bau terasi katanya. Ya. Kalau inget terasi, inget istri kita kemarin, tutupin pintu kamar. Baju yang digantung masukin ke kamar. Emang kenapa? Ntar bau terasi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan selawat itu semuanya menjadi gampang, semuanya menjadi mudah. Saya kemarin ceramah sore di Lebak Bulus. Ceramahnya jam 5:30. Dijadwalin jam 5:30 sore menjelang maghrib. Saya udah sampai jam 4 di daerah situ, cuman saya keliling-keliling dulu. Sholat asar ya, ada musola, saya mampir, saya sholat, saya bilang ayo jam 5 kita jalan. Keluar dari tempat itu macet, padahal jaraknya cuman 500 meter. Macet, subhanallah. Saya bilang sama supir saya, sama murid saya, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita buka, tuh supir buka jendela, subhanallah, di depan ada tukang gojek. Ada tukang apa? Gojek. Saya bilang sama supir saya, bilang, tuh gojek, kita minta anterin tuh ke situ, 500 meter, karena macet, nggak bergerak. Bang, saya mau ke situ bang, lampu merah deket situ. Oh iya, nggak apa-apa. Berapa bang? Terserah, berapa aja. Subhanallah. Jadi kalau Anda kenapa-napa, baca selawat tuh deh. Orang pada nggak suka sama Anda, benci, karena Anda melakukan kebaikan, bacain selawat. Tapi jangan niat jahat ya, nggak boleh. Ya, jangan.
Anda niat jahat, banyakin baca selawat. Jangan, nggak boleh. Ya, aneh orang pulang kampung, saya bacain selawat nih. Ya, mudah-mudahan ntar pintunya kebuka. Nah, gue tinggal masuk nih. Nggak boleh. Jangan. Karena dengan selawat ini semuanya menjadi mudah, menjadi gampang. Kita istimewa karena kita cuman berselawat doang, itu pahalanya besar di hadapan Allah. Kullu amalin makbulatun wa mardudatun illa man shalla alayya. Semua amal ibadah ada yang diterima, ada yang ditolak. Nih kita sholat subuh nih, kita nggak tahu diterima apa kagak, iya kan? Kita nggak paham. Yang penting kita sholat sesuai rukunnya, bacaannya bagus, ruku sujudnya kita usahakan, kita katakan sempurna, ya menurut pendapat kita. Tapi kita belum tahu apakah itu diterima atau tidak. Puasa kita, zakat kita, semua amal ibadah kita, kita nggak tahu itu diterima atau tidak. Tapi kita yakin kita diterima. Itu keyakinan kita. Tapi apakah Allah terima atau tidak? Tapi satu amal yang namanya selawat itu selalu diterima oleh Allah. Pasti diterima. Bukan insya Allah, pasti diterima oleh Allah. Bahkan satu amalan yang dilakukan boleh sombong, itu cuma selawat. Alhamdulillah bapak-bapak, saya setiap hari, ya misalnya nih saya sombong nih, alhamdulillah saya setiap hari baca selawat 10.000 kali. Kita niatnya sombong, nggak dosa hadirin. Tuh amalan sholawat. Maka sholawat aja, insya Allah. Ya, aduh beb, saya pengen anak saya jodohnya sama tetangga tuh. Ya, kebetulan tuh tetangga cakep banget tuh anaknya, yang perempuan. Mana bapak ibunya baik lagi, orang kaya lagi. Anaknya Pak RW lagi. Ya, misalnya bacain selawat aja. Karena niat kita baik, betul gak? Pengen anaknya Pak RW jodoh sama anak kita, ya kan? Gitu, bacain selawat, nggak apa-apa. Cuman jangan niat jelek. Orang lagi pada sholat subuh, parkiran motor, nih PCX nih, gue ambil ntar dia lagi sholat, gue ambil nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, nih PCX buat saya ya Allah. Jangan ada yang tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Enggak boleh. Jangan digunakan untuk keburukan, ya. Jadi baca selawat, Bu, Pak, pemuda-pemudi anak-anak, anak kita bandel, bacain selawat. Bener. Ini selawat ini mujarab sekali. Bahkan Nabi katakan, siapa yang berdoa kepada Allah, dia tidak berselawat, baik di pertama ataupun di akhir. Misalnya di pertama dia nggak baca, lupa, tapi bacanya di akhir, nggak apa-apa. Itu mau kemana tuh ibu-ibu tuh? Bu? Oh mau masak? Lah masak. Ya, ya kamar mandi biarin dia nahan dari tadi. Hati-hati bu, pegangan kalau kamar mandi. Sini kamar mandinya udah enak sekarang. Alhamdulillah. Ya baca selawat yang banyak. Minimal nih, minimal. Pagi 10. Sore habis asar 10. Kalau lupa malamnya baca. Baca hadirin. Ini selawat Allah luar biasa. Satu amalan di dalam Al-Quran yang Allah ikut berselawat, ikut melakukan daripada itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Satu amalan yang Allah perintahkan, Allah ikut. Dan semua malaikat disuruh ikut berselawat. Cuman satu amalan, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, orang yang banyak salawat, nanti di akhirat dia duduknya di samping saya. Dia duduk di samping saya. Orang yang banyak baca sholawat, dia nanti bersama saya di yaumil kiamah.
Bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan segala sesuatu. Itu adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Nuru Nabiyika Muhammad. Sahabat bertanya, ya Rasul, sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah apa? Nabi menjawab, Nuru Nabiyika Muhammad. Cahaya nabimu, yaitu Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi Adam mau masuk ke dalam surga. Itu setiap pintu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Satu pintu lagi dia lihat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap pintu surga ada tulisan Nabi Muhammad. Setelah lafzul jalalah, setelah Allah, Nabi Adam penasaran. Ya Jibril, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa dia? Padahal Nabi belum diciptakan oleh Allah. Udah, selawat jadiin jimat. Selawat jadiin jimat. Beb, kenapa? Istri saya pecemburu. Cemburu banget. Gak boleh handphone saya berdering, gak boleh handphone saya sedikit nyala, ya, telepon. Cemburu, marah, bacain selawat. Gak mempan sama selawat, lu sembur aja. Sembur pakai air, ya, dijampe-jampein gitu, ya. Insya Allah semburan suami mustajabah, insya Allah. Diruqyah. Ibu punya suami marah-marah aja kerjaan. Diruqyah, mungkin ada iblis di dalam tubuhnya. Ya kadang kalau lagi marah ngomongnya, wah semuanya disebutin. Binatang-binatang yang kagak ada di kebun binatang dia sebutin juga. Macem-macem deh, bangsat, monyet, semua disebutin. Ya, jangan dong. Ayo, ini bulan Ramadan, kita udah dididik dengan bulan suci Ramadan. Yang tadi Habib katakan di awal, kalau Ramadan Anda benar-benar diterima oleh Allah, setelah bulan suci Ramadan Anda semakin semangat, Anda semakin dekat kepada Allah, Anda semakin takut kepada Allah. Ada satu orang, Pak, dia sakaratul maut. Udah mulutnya udah ngangak begini. Udah bakal mati deh nih orang. Tahu-tahu hidup lagi. Sehat sampai sekarang. Dia bilang apa? Saya berjanji, saya akan sholat berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Saya akan berjamaah ke masjid. Saya tanya kenapa? Saya takut mati. Saya takut. Alhamdulillah masih ada rasa takut. Baik, yang terakhir saya ingin mengabarkan bahwasanya malam Lailatul Qadar masih ada 2 malam lagi. Yaitu nanti malam hari Minggu, hari Sabtu malam Minggu. Ini kan sekarang Sabtu malam Minggu. Terus lagi nanti Senin malam Selasa. Senin malam Selasa, 2 hari lagi. Kita punya waktu 4 hari lagi untuk selesai puasa kita. Kita cuman puasa berapa? Kita 30 apa 29? 29 ya, 29. Antar kita lihat pengumuman pemerintah. Puasanya beda dengan organisasi yang lain. Pemerintah mengumumkan malam Selasa tarawih, ada organisasi yang mengumumkan yaitu malam Senin. Itu nggak jadi masalah, ya. Perbedaan itu sudah biasa. Yang penting tetap bersatu, jangan saling menghina, jangan saling mengecilkan satu sama lain. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting mereka sudah memutuskan sesuatu dengan hasil musyawarah, mereka bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya 4 hari lagi. Jangan sia-siakan. Ini biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau udah hari ke-26 itu Nabi air matanya kalau malam itu nggak berhenti-berhenti, kata Sayyidatul Aisyah. Nggak berhenti-berhenti. Menangiskan umatnya, menangiskan pribadinya. Padahal Nabi udah dijamin oleh Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, engkau akan membuka pintu surga. Sampai surga saja, penjaga surga, malaikat siapa? Ridwan. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, itu malaikat Ridwan diri di pintu surga, di depan pintu surga. Malaikat Jibril mengatakan salam kepada malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, ya Jibril, siapa yang bersama engkau? Yang bersama saya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengannya lah aku diperintahkan untuk membuka surga. Itu hadis. Dengan kedatangan dia, saya diperintahkan oleh Allah untuk membuka surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, 4 hari lagi. Jangan sia-siakan. Habib, ini kan 4 hari lagi nih, Bib. Kan 10 hari yang terakhir itu ada Lailatul Qadar. Karena nih perjuangan Lailatul Qadar nih nggak sembarangan, Pak. Itu sebelum Lailatul Qadar ini turun, itu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, umat saya umurnya 60, umat saya umurnya 70, yang lebih dari itu sedikit ya Allah. Bagaimana umat saya bisa masuk ke dalam surga? Sedangkan umat-umat terdahulu, Nabi Ibrahim umurnya hampir 250 tahun, Nabi Nuh hampir 900 tahun, Nabi-nabi yang lainnya hampir 1000 lebih. Bagaimana umatku bisa masuk surga kalau umatku umurnya 60, 70? Ya Allah, tolong ya Allah. Saya mohon umat saya bisa masuk ke dalam surga semuanya ya Allah. Tapi bagaimana umur umat saya 60, 70? Apa yang bisa diandalkan nama mereka ya Allah? Katanya umat saya masuk ke dalam surga semuanya, tapi umurnya pendek, ibadahnya sedikit. Turun tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum. Langsung Nabi sujud syukur, Nabi nangis, Nabi bergembira. Terima kasih ya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan ya Allah. Umur umatku pendek, tapi ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia bisa melebihi umat-umat yang lainnya. Hadirin, kalau tahun kemarin kita dapat malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita 1000 bulan. Hitungannya 1000 bulan dibandingkan dengan tahun, itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4. Habib mau kasih hadiah. Ada gak yang umurnya 80? Bapak berapa umurnya? 80 berapa? 80 pas. Ada lagi yang 80? Mana? Nih kita belum ceramah udah dikasih amplop. Mana? Ente 80. Dibalik kali 8 tahun. Ibu-ibu ada yang 80? Tolong dikasih, maaf Pak RW ya, kasih. Abah. Ya. Iya, berkah. Ada lagi yang umur 80? Bapak berapa? 17 tahun. Bu, ada yang 80 gak?
Mana? Berapa umurnya? 81. Nih, kasih. Ya, siapa lagi umur 80? Kalau duit pada nunjuk deh. Yang tadinya ngantuk jadi belok. Jadi melotot. Emang sih enggak habib, enggak kiai, enggak ustadz, enggak murid, enggak masyarakat. Kalau duit melotot aja. Apalagi istri deh. Ya, kita belum pulang udah diri. Apalagi pas gajian tuh. Awal bulan, akhir bulan. Wah, nih suami gue gajian nih. Udah diri depan pintu. Alhamdulillah. Ya, dia rapi, dia pakai pakaian rapi, dia pakai minyak wangi. Giliran kagak ada duit, la ilaha illallah. Kagak disambut, kagak apa. Ya, Bu, ada gak umur 80? Ibu-ibu? Belum sampai. Ketika surat ini turun, Nabi sujud syukur. Nabi angkat, ya Allah terima kasih. Ternyata umat kami bisa mengalahkan umat-umat yang sebelumnya. Yang umurnya 200, yang umurnya 500, yang umurnya 1000. Umatku bisa mengalahkannya. Pak, yang dipikirin Bu, ame Nabi itu cuma kita. Padahal kita belum hidup dulu. Masa antum suruh sholat doang susah banget. Suruh puasa, pada kagak puasa. Malah pada batalin. Malah banyak melanggar. Malah banyak melakukan kemaksiatan. Sedangkan Nabi 63 tahun. Nabi berjuang untuk kita. Bukan untuk diri Nabi. Yang terakhir dipanggil. Nyawa mau putus dari kerongkongannya. Dari apa namanya? Ya kerongkongan. Ya. Tenggorokan. Ya, udah mau lepas yang dipanggil kita, Pak. Ummati, 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 analaha, analaha, analaha. Umatku, umatku, saya miliknya, saya miliknya, saya miliknya. Nanti aku akan menunggu di depan pintu surga. Nah, jadi kalau kita ibadah malam Lailatul Qadar itu hitungannya 83 tahun 4 bulan. Tahun ini kita dapat. Tahun depan kita dapat lagi. 83 tambah 83 160. 166. Tambah 4 bulan tuh. 8 bulan berarti 166 166 8 bulan itu baru 2 tahun. Coba ditambah lagi 166 ditambah 83. Hitung-hitung tuh. Itu yang kalkulator, hitung coba. Ini kita bisa ngalahkan Nabi Ibrahim nih. Baru 3 bulan, baru 3 tahun. Baru 3 tahun ibadah kita. Kita dapat malam Lailatul Qadar, kita udah bisa mengalahkan Nabi Ibrahim ibadahnya. Berapa? 252 bulan. Nabi Ibrahim menurut riwayat umurnya 250. Kita 3 tahun dapat malam Lailatul Qadar, bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru 3 tahun. Berapa? 4 tahun, 5 tahun. Tiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar, kita bisa mengalahkan Nabi Nuh ibadahnya. Maka ketika surat Al-Qadar ini turun, Nabi begitu lapang dada. Nabi girang, Nabi senang. Umat saya bahagia, umat saya senang. Umat saya semuanya akan masuk ke dalam surga dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi suruh cari di 10 hari yang terakhir. Malam-malam ganjil, utamakan. Bu, itu zakat fitrah udah rapi banget. Emang mau dibagiin pagi ini? Oh, Senin. Iya. Ya. Nah, keluarin zakat fitrah. Ya. Beb, gimana ya pakai duit apa pakai beras? Ya, Imam Syafi'i menganjurkan pakai beras. Ya. Ada imam-imam yang lainnya boleh pakai uang. Tapi hati-hati.
Pakai uang itu zaman dulu itu gandum. Gandum itu lebih mahal dari beras. Gandum sekilonya itu 100.000. Mau Anda ngeluarin hitungan pakai duit, itu pakai gandum. Gandum 100.000. Ini baru ngeluarin 50.000. Udah bilang mahal banget. Ya. Di musola sono cuma 20.000. Beras apaan yang 20.000? Jangan pakai beras boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi terserah pengurus masjid. Misalnya ada yang ngasih duit juga, ambil, nggak apa-apa. Mungkin nanti ketika dibagiin, ada yang dikasih beras, ada yang dikasih amplop. Ya, mungkin dia mau beli minyaknya, mungkin dia mau beli apaannya, lauk pauknya. Dengan uang tersebut hadirin, dia bisa beli daging. Pas lebaran, dia bisa bikin semur, dia bisa bikin ini dan sebagainya. Ya. Nah, semuanya dikasih beras. Ini beras. Akhirnya di rumah beras 1 karung. Ya. Nah, beras mau makan pakai apa? Ya. Nah, boleh dikasih beras ame duitnya. Itu panitia yang cerdas seperti itu. Ya. Nah, insya Allah. Dan jangan lupa malam takbiran, ya. Kalau saya lihat tanggalan itu kita takbirannya malam Rebo ya. Malam Rebo takbirannya bareng kayaknya. Ya, sama yang berbeda, sama yang mengumumkan beda puasanya, nanti takbirannya bareng. Nah, saya katakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama," siapa orang yang menghidupkan Lailatul Idain, 2 malam, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, dia hidupkan dengan takbiran. Pak RW buat takbiran keliling. Habis Isya, sholat Isya berjamaah dari RT 01 sampai berapa di sini? 13. Semua bapak RT-nya kumpul di masjid, anjurkan warganya untuk takbir keliling. Nanti barisan pertama bapak RT semuanya. Dan saya sebagai RW paling depan. Saya yang mimpin takbiran. Wah, tuh nggak ada tuh di sejarah tuh. Nggak ada. Ya. RW mimpin, RT-nya di belakang. Kagak ada. Kalau ada masuk apa tuh? TikTok. Bukan yang itu. Muri. Kalau yang dunia apa? Unesbook. Iya. Dapat itu tuh. Kenapa? Iya. RW, RT berderet. Warga pada ngikutin. Wah, itu Habib doain tuh Pak RW, Pak RT yang ikut keliling takbiran. Habib doain insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman di mana tuh? Gak ada tuh. Ayo dong buat sejarah dalam hidup kita. Ya, gajah mati meninggalkan apa? Gading. Macan, harimau mati meninggalkan belang, bulu. Manusia mati meninggalkan nama. Wah, itu dulu tuh Pak RW kita luar biasa. Diajak Pak RT semua untuk takbir keliling sama warga. Digerakin semuanya. Nah, kata Nabi, siapa orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha dengan amalan-amalan yang mulia, takbiran, ibu-ibu merapikan rumahnya, masak ini, masak itu, merapikan untuk besok Idul Fitri dengan memuliakan syiar agama Allah, maka apa kata Nabi? Hatinya tidak akan mati. Di hari kiamat semua orang hatinya mati, tapi hati dia tidak mati di hadapan Allah. Maka pas malam takbiran tolong dong, jangan anak-anak kecil yang takbiran, bapak-bapaknya ikut. Anak-anak backing vokal deh, ya gak? Ini kagak, dari maghrib sampai subuh anak-anak yang takbiran.
Pada kemana bapak-bapaknya? Pada kemana anak muda? Ke mall. Ayo banyakin takbiran Pak. Kata Nabi, siapa yang takbir sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali dia bertakbir, satu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak Anda bertakbir, semakin banyak dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ikut takbiran, semuanya pada ikut takbiran, itu pahalanya dosa ayah dan ibunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa keluarkan zakat fitrah. Semuanya. Istri kita beliin beras, anak-anak kita juga. Ya. Diniatkan zakat fitrah. Siapa yang berpuasa sebulan penuh dan dia mengeluarkan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu dibolehkan dari awal puasa sampai akhir. Yang afdolnya sebelum imam naik ke mimbar. Jadi kalau imam udah diri ke mimbar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau khutbah Idul Fitri, maka udah nggak ada lagi zakat fitrah. Udah nggak ada lagi zakat fitrah. Kalau diberikannya setelah itu namanya sodakoh. Siapa yang berpuasa sebulan penuh dan orang itu mengeluarkan zakat fitrah, maka orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu dosanya diampuni oleh Allah, dan dia seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Artinya apa? Fitrah, suci, seolah-olah dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadirin, alhamdulillah. Ayo berzakat. Dan jangan lupa, kalau kita mau pergi ke masjid, ini Idul Fitri nih, kita mau ke masjid, tolong mandi terlebih dahulu. Sunnah hukumnya, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kita mandi. Yang kedua, kalau ada wangi-wangian, pakai wangi-wangian. Sunnah hukumnya. Terus lagi, dianjurkan kita pakai pakaian yang bagus. Pakai pakaian, kita misalnya punya pakaian 5. Pilih yang paling bagus, yang paling kita sukai, pakai untuk Idul Fitri. Beb, saya mau beli baju baru, lebih afdal kalau ada rezekinya beli pakaian baru. Karena dianjurkan hari itu Anda bergembira, Anda senang, pakai pakaian yang bagus. Yang bagus ya Pak ya. Ya misalnya Anda nggak mampu untuk beli pakaian baru, ya udah pakai pakaian yang paling bagus. Cuman jangan pelit banget. Kalau punya duit beli dong. Nah enggak deh. Jangan. Ini momentum pahala besar di hadapan Allah. Beli. Duit ada. Pelit banget. Beli mukena yang baru. Jangan baju aja dia beli. Tuh mukena udah demek lagi. Bau, lengket. Nyucinya juga 5 bulan sekali. Nggak tahu nih masjid nih mau kena buat ibu-ibu tuh, udah dirapiin belum tuh? Iya, masukin ke laundry. Ya, sebulan sekali masukin ke laundry. Ya, taruh di situ. Ini kadang kita masuk musola masjid, ya, istri saya cerita, apa sambil mau kena nyamuk keluar. Ya, nggak pernah dibersihin. Ayo beli kopiahnya baru. Ya. Beli kalau ada duit. Tapi kalau kagak ada, pakai yang bagus. Kopiah yang bagus, mau yang hitam, mau yang putih, terserah, nggak apa-apa. Yang Anda sukai, yang Anda senengin, nggak jadi masalah. Baju juga, baju kokonya, kainnya, kalau bisa pakai yang baru. Kalau ada duit, kalau nggak pakai yang bagus, paham ya? Nah, terus sebelum berangkat dianjurkan makan atau minum. Ya, Beb, ketupat belum matang. Ya, masih direbus tuh. Ya udah minum aja. Maksudnya apa? Nandain hari itu udah nggak boleh ada lagi puasa. Hari itu hukumnya haram berpuasa. Ya jadi kalau mau berangkat, anak kita suruh minum dulu. Kalau sholat minum deh dikit deh, atau ngeteh, ngopi. Jangan berangkat dulu nak, sini sayang sini. Minum dulu, minum. Maksudnya nandain hari itu kita tidak berpuasa. Ya, nih udah mau sholat Idul Fitri masih makan aja lagi. Ya, yang terakhir. Kalau mau ke masjid, cari jalan yang agak jauh.
Ah? Kemana? PRJ. Ngapain PRJ? Sepi. Ya. Maksudnya kalau rumah kita dekat masjid, ambil sebelah kanan. Ambil sebelah kanan, ntar pulangnya sebelah kiri. Paham ya? Nah, itu dapat pahala. Jangan kita jalanan itu lagi. Jalannya cuma satu, ya kita ambil sebelah kanan. Antar pulangnya cari jalan yang lebih cepat. Dan yang Habib tutup, jangan sampai enggak bersilaturahmi ke kanan ke kiri. Ya, ini kesempatan momentum kita saling minta maaf memaafkan. Siapa yang hari Idul Fitri temannya meminta maaf dan Anda maafkan, maka Allah akan memuliakan Anda di dunia dan di akhirat. Istri langsung hadap sama suami, ya, cium tangan sama suami, bulak balik. Bu, kalau cium tangan suami jangan sekali, ya. Suami juga biar pinter, itu di balik telapak tangan dilem tuh duitnya, ya. Duit dilem sini, ya. Jadi istri kita salamannya bulak balik. Pas dia nyium tuh duit nempel di hidungnya. Ya. Kasih Pak, kalau ada rezeki kasih istri kita. Bedain, uang makan beda, uang masak beda. Kalau ada rezeki, hari itu beda. Mah, alhamdulillah ini hari kebahagiaan. Ini alhamdulillah ayah hari ini ada rezeki, pengen kasih mama hadiah. Ya, alhamdulillah ini di dalam amplop ada 100 lembar 2.000-an 200.000 dikira dolar. Itu saja hadirin, senengin hari Idul Fitri, senengin orang. Bapak yang punya rezeki, kalau ada uang baru Bapak pegang, anak-anak datang kasih, gak apa-apa 2.000, gak ada 2.000 kasih 5.000-an, gak ada 5.000-an kasih 10.000-an. Beb, nggak ada 10.000-an, kasih 20.000-an. 20.000-an kagak ada, kasih 50.000-an. 50.000-an kagak ada, kasih 100.000. 100.000 kagak ada, pelit. Jangan sampai anak-anak datang ke rumah kita, dia keluar dari rumah kita nggak kasih duit sama dia. Jangan, girangin hati mereka. Kalau anak-anak girang, pahala kita besar di sisi Allah. Siapa yang menggirangkan anak-anak, nyenengin anak-anak, dia datang ke rumah kita, kita kasih rezeki sedikit dari hasil kita, dia girang, dia senang. Selama anak itu girang, selama itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang datang anak-anak, ya tolong dikasih dia. Nggak apa-apa, kasih aja uang recehan, ya. Tapi usahakan kalau ngasihnya sedikit, duitnya baru, betul gak? Itu saja. Kalau nggak ada uang baru, kasih uang lama nggak apa-apa, tapi 100.000. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan, insya Allah, ya, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi. Hari itu senang, hari itu bergembira. Jangan lupa takbir yang banyak, takbiran yang banyak. Duduk di masjid 1 jam nggak apa-apa Pak. Ya, habis isya duduk. Ya, atau rame-rame bapak-bapak, ya, ataupun ibu-ibu misalnya diumumin sama pengurus masjid. Nanti kita takbiran dari habis sholat isya sampai jam 8 atau sampai jam 9. Jangan pada pulang. Kita sediain ketupat. Karena ada yang masakin, ya, RT 1 masakin, RT 2 masakin ketupat, pada nyumbang ketupat, ya, ketupatnya doang. Opornya kagak ada. Pakai Indomie. Pakai Indomie. Emang orang Indonesia ini praktis. Ya nggak ada makanan Indomie. Udah, itu aja. Habib terlalu lama, minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak, Bu, tolong kalau suami ibu datang Idul Fitri minta maaf sama ibu, tolong maafin. Ibu jangan pernah menghukum suami ibu dengan perbuatan dia, dengan kesalahan dia. Jangan pernah ibu hukum. Ibu udah ada Allah. Ibu udah ada Allah.
Yang membalas semua kesalahan manusia itu Allah, bukan kita. Tugas kita cuma memaafkan, udah selesai. Datang orang nih, wah musuh gue nih. Datang, assalamualaikum. Salam. Wah, lo galak banget. Ya. Jangan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, maafin kesalahan saya. Gak apa-apa. Ya, maafin kesalahan saya juga. Waduh, nikmat banget begitu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Setelah ini kita salam-salaman, ya. Saya minta maaf, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hati-hati, masih ada 4 hari lagi. Kesempatan malam kita malam ini, jangan tinggalkan sholat tarawih. Kuncinya di sholat tarawih. Kalau Anda mau dapat malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, jangan tinggalkan sholat tarawih. Itu aja kuncinya satu. Ya, yang lainnya yang bisa baca Quran silakan. Yang mau itikaf silakan. Yang mau banyak berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Sayyidatu Aisyah, wahai suamiku, saya pengen dapat Lailatul Qadar. Doa apa yang harus saya baca agar saya mendapatkan Lailatul Qadar? Bacalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala